Seorang pria tampan bernama Raka bekerja sebagai satpam baru di sebuah perusahaan besar. Tapi bukannya dihargai, ia justru diremehkan, dihina, bahkan ditertawakan oleh para karyawan, termasuk seorang sekretaris cantik bernama Nadia dan manajer angkuh bernama Bimo. Hinaan demi hinaan ia terima, dari seragamnya yang kotor hingga tubuhnya yang basah karena kopi yang sengaja ditumpahkan. Semua orang menganggapnya tak berguna. Namun, tanpa ada yang tahu, di balik seragam satpam itu, Raka menyimpan sebuah rahasia besar. Ia bukanlah orang sembarangan, melainkan pemilik saham mayoritas perusahaan tersebut, yang sengaja menyamar untuk melihat wajah asli para karyawannya. Dan pada hari rapat besar bersama investor utama, seluruh karyawan dikejutkan, karena sang satpam yang mereka hina, tiba-tiba muncul dengan wibawa luar biasa, memperkenalkan dirinya sebagai bos terbesar di perusahaan itu. Seketika, semua orang menunduk malu, dan sejak saat itu, hidup mereka tak pernah sama lagi. Simak kisah lengkapnya, jangan lupa subscribe, like, dan tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Pagi itu, suasana di lobi utama sebuah perusahaan besar begitu sibuk. Karyawan lalu lalang dengan jas rapi, high heels yang beradu dengan lantai marmer, dan suara ketikan laptop dari meja resepsionis terdengar jelas. Di sudut ruangan, berdirilah seorang pria muda bernama Raka, mengenakan seragam satpam baru yang masih terlihat kaku. Tubuhnya tegap, wajahnya tampan, namun tatapan matanya penuh kesungguhan. Ia menunduk sedikit, memberi salam setiap kali karyawan lewat. Namun bukannya mendapat balasan ramah, banyak yang justru melirik sinis. "Ah, satpam baru lagi, nanti palingan nggak betah," bisik seorang wanita dengan dandanan glamor. "Percuma ganteng kalau kerjaannya cuma berdiri jagain pintu," ejek seorang pria berkacamata sambil tertawa kecil. Raka hanya tersenyum tipis, seolah tidak mendengar. Padahal, setiap ucapan itu menusuk hatinya. Ia tahu, dunia ini sering menilai seseorang hanya dari seragam yang dipakai, bukan dari siapa sebenarnya dirinya. Di antara kerumunan, ada satu karyawan wanita bernama Nadia, sekretaris cantik dengan jas hitam elegan. Tatapannya penuh meremehkan saat melewati Raka. Ia bahkan mendengus kecil, seakan kehadiran Raka hanyalah gangguan di matanya. Hari pertamanya baru saja dimulai, namun Raka sudah paham betul. Di tempat ini, ia bukan dianggap manusia penting. Baginya, ini hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Dalam hati, ia berbisik, "Baiklah, kalau memang harus begini, biarlah. Suatu hari, mereka sendiri yang akan menundukkan kepala." Siang itu, suasana kantor semakin ramai. Beberapa karyawan berkumpul di dekat lobi untuk makan siang bersama. Raka berdiri di posnya, tetap menjaga pintu masuk dengan penuh tanggung jawab. Meski banyak tatapan sinis yang menghampiri, ia tetap menahan diri. Namun, dari arah lift, muncul Nadia, sekretaris cantik dengan jas hitam ketat dan sepatu hak tinggi yang berkilau. Ia berjalan anggun, disusul beberapa rekan wanita lainnya yang selalu ikut kemanapun ia pergi. Wajah Nadia menoleh sekilas ke arah Raka, lalu ia mendekat dengan senyum tipis penuh ejekan. Kamu satpam baru ya?" Nadia membuka percakapan dengan nada manis, tapi jelas-jelas penuh sindiran. "Iya, Bu. Perkenalkan, saya Raka." Raka menjawab sopan sambil menunduk sedikit. Tiba-tiba, Nadia tertawa kecil, diikuti tawa rekan-rekannya. "Raka? Nama keren sih, tapi sayang kerjanya cuma jaga pintu. Coba deh, kalau kamu pinter, pasti udah duduk di dalam, bukan berdiri di luar kayak gini." Beberapa karyawan lain yang mendengar ikut menertawakan. Ada yang pura-pura menutup mulut, ada pula yang sengaja menunjuk ke arah Raka sambil berbisik. Raka tetap berdiri tegak. Senyumnya samar, tapi sorot matanya menunjukkan luka yang dalam. Baginya, kata-kata Nadia lebih menyakitkan daripada 1000 ejekan. Tak cukup sampai di situ, Nadia melangkah mendekat, menepuk pundak Raka dengan ringan namun merendahkan. "Kalau ada orang penting datang, jangan sampai salah, ya. Masa satpam salah jaga, kan malu perusahaan besar kayak gini." Tawa semakin pecah. Raka menunduk sebentar, menghela napas panjang. Di dalam hati, ia bergumam lirih. "Hari ini mungkin aku dihina, tapi besok,
dunia akan berbalik. Mereka yang meremehkan akan melihat siapa aku sebenarnya. Keesokan harinya, suasana lobi kembali ramai. Raka berdiri di pos satpamnya dengan penuh kesabaran. Meskipun sudah berkali-kali direndahkan, ia tetap menjaga sikap sopan. Siang itu, Nadia baru saja turun dari lift dengan secangkir kopi panas di tangannya. Ia berjalan terburu-buru sambil berbicara lewat ponsel. Tumit sepatunya beradu keras dengan lantai marmer, membuat langkahnya terdengar angkuh. Namun ketika melewati Raka, tanpa sengaja, atau mungkin disengaja, tangannya mendorong lengan Raka cukup keras. Klek! Kopi panas itu tumpah, langsung mengenai seragam putih Raka. Astaga! Teriak Nadia, berpura-pura terkejut. Lihat tuh, kamu ngapain sih berdiri di situ? Raka terperanjat. Seragamnya yang masih baru kini basah, noda coklat menyebar di dadanya. Kulitnya pun terasa perih terkena panas kopi. Beberapa karyawan yang melihat kejadian itu langsung tertawa. Waduh, satpam baru udah bikin masalah. Makanya kalau kerja jangan bengong. Pantas aja kerjaannya cuma jaga pintu. Nadia mengibaskan tangannya dengan kesal. Dasar nggak becus. Kalau bikin malu begini gimana coba kalau ada tamu penting datang? Raka menunduk, menahan amarah dan sakit hati. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya menahan kata-kata. Tatapannya hanya lurus menatap lantai marmer, sementara suara tawa terus menghantam telinganya. Di sudut ruangan, seorang OB tua bernama Pak Surya memperhatikan kejadian itu dengan wajah prihatin. Ia melihat bagaimana Raka berusaha tegar di tengah penghinaan yang tiada henti. Raka menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia berbisik, biar saja mereka menertawakan. Suatu hari, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya sedang mereka hina. Malam hari, setelah semua karyawan pulang, lobi kantor sudah sepi. Lampu hanya menyisakan cahaya redup. Raka duduk sendirian di pos satpamnya, membersihkan seragam yang ternoda kopi siang tadi. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Di atas meja kecil, tergeletak sebuah ponsel mewah dengan notifikasi masuk. Meeting dengan Dewan Direksi besok jam 10 pagi. Agenda, laporan investor utama. Raka menatap layar itu sejenak, lalu tersenyum tipis. Besok, waktunya semakin dekat. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya datang menghampiri. Dialah Pak Surya, OB yang tadi siang melihat semua kejadian. Raka, kamu nggak apa-apa, nak? Tanyanya dengan tulus. Raka tersenyum. Saya baik-baik saja, Pak. Terima kasih sudah peduli. Pak Surya menepuk bahunya pelan. Sabar ya. Orang yang suka meremehkan biasanya nggak tahu apa-apa. Percayalah, Tuhan selalu adil. Raka mengangguk hormat. Namun setelah Pak Surya pergi, sorot matanya berubah. Ia berdiri, membuka laci meja satpam, lalu mengeluarkan sebuah kartu identitas berbeda. Di sana tertulis, nama, Raka Pratama, jabatan, pemilik saham mayoritas PT Graha Persada Group. Ya, Raka bukan sekadar satpam biasa. Ia adalah pemilik perusahaan yang sengaja menyamar untuk melihat bagaimana para karyawannya bersikap, terutama terhadap orang kecil. Ia menatap gedung megah itu dengan penuh wibawa. Mereka sudah menunjukkan wajah aslinya. Tak lama lagi, semua topeng akan terbuka. Malam itu, parkiran kantor sudah hampir kosong. Hanya tersisa beberapa mobil mewah yang terparkir rapi. Angin malam berhembus pelan, membuat suasana terasa lengang. Raka berjalan perlahan menuju motor tuanya yang diparkir di sudut. Namun di kejauhan, ia melihat sosok Pak Surya, si OB tua yang selalu ramah. Pria itu sedang kesulitan membawa karung berisi sampah kantor menuju tempat pembuangan. Tanpa pikir panjang, Raka segera menghampiri. Pak, biar saya bantu. Oh, nggak usah, nak. Kamu kan satpam, ini tugas saya. Pak Surya tersenyum canggung. Raka tetap meraih karung itu dengan tegas. Kerja apapun sama saja, Pak. Kita sama-sama cari nafkah. Pak Surya terdiam sejenak, lalu menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Jarang ada orang yang masih punya hati seperti kamu. Nak, di kantor ini, kebanyakan orang cuma pandang pangkat dan jabatan. Raka menunduk, senyumnya lembut. Justru itu, Pak. Orang baik biasanya ada di tempat yang sering diremehkan. Mereka duduk sebentar di bangku dekat parkiran.
Suasana hening. Hanya terdengar suara mesin mobil yang sesekali dinyalakan. Pak Surya bercerita tentang hidupnya. Bagaimana ia sudah puluhan tahun bekerja di perusahaan itu, tapi selalu diperlakukan rendah oleh para karyawan muda yang arogan. Kadang saya pikir, apa artinya kerja keras kalau nggak pernah dihargai? Ucap Pak Surya lirih. Raka menepuk bahu pria tua itu dengan mantap. Tenang, Pak. Waktu yang akan menjawab. Akan ada hari di mana orang-orang seperti Bapak justru berdiri lebih tinggi dari mereka yang meremehkan. Pak Surya hanya tersenyum samar, tidak tahu bahwa orang yang duduk di sampingnya adalah pemilik perusahaan itu sendiri. Sementara Raka menatap langit malam, hatinya berbisik. Pak Surya orang baik. Dia akan jadi saksi saat semuanya terbongkar. Keesokan harinya, suasana kantor kembali riuh. Raka berdiri di lobi seperti biasa. Wajahnya tenang meski di balik itu hatinya menyimpan luka yang belum sembuh. Namun kali ini, bukan hanya karyawan biasa yang menghina. Dari arah lift, muncul sosok Bimo, manajer operasional yang terkenal angkuh. Jas hitamnya mengilap, dasinya rapi, dan langkahnya penuh kesombongan. Ia selalu merasa dirinya paling penting di perusahaan itu. Begitu melihat Raka, ia langsung mengernyit. Ini satpam baru yang bikin ribut kemarin. Ya? Suaranya lantang, sengaja agar semua karyawan mendengar. Beberapa orang mulai melirik, menahan tawa. Raka menunduk sedikit, tetap menjaga sopan. Selamat pagi, Pak. Namun, Bimo malah maju mendekat, menepuk-nepuk dada Raka yang masih terlihat bekas noda kopi. Seragam udah kotor begini, masih dipakai juga? Nggak ada standar, ya? Satpam itu wajah depan perusahaan. Kalau penampilannya kayak gini, apa kata tamu nanti? Suasana lobi hening. Semua orang menonton. Ada yang pura-pura sibuk, tapi jelas telinganya ikut mendengar. Nadia yang berdiri tak jauh dari situ menutup mulutnya sambil tersenyum sinis. Benar juga, Pak. Mungkin satpam baru ini memang nggak cocok kerja di perusahaan besar seperti ini. Bimo melipat tangannya di dada, suaranya semakin keras. Kalau kamu nggak bisa jaga sikap, lebih baik berhenti saja. Jangan bikin malu perusahaan. Atau, mungkin kamu memang nggak pantas kerja di sini. Kata-kata itu jatuh seperti palu, membuat semua orang semakin meremehkan. Raka diam, wajahnya menegang, tapi ia tidak membalas. Dalam hatinya, ia hanya berkata lirih. Teruskan saja merendahkanku. Waktu kalian tertawa sudah hampir habis. Hari itu, seluruh karyawan dikejutkan oleh sebuah pengumuman penting. Melalui email resmi perusahaan, diumumkan bahwa besok akan diadakan rapat besar bersama investor utama. Semua manajer, kepala divisi, hingga karyawan pilihan wajib hadir. Suasana kantor mendadak berubah. Mereka yang biasanya santai kini panik. Ada yang sibuk menyiapkan laporan, ada pula yang terburu-buru mengganti pakaian agar terlihat lebih profesional. Investor utama mau datang langsung? Wah, pasti ini orang besar banget, bisik salah satu karyawan. Katanya sih, dia pemilik saham mayoritas, tapi selama ini nggak pernah muncul di depan umum, timpal yang lain. Di lobi, Raka berdiri diam, memperhatikan hiruk-pikuk itu. Nadia lewat dengan wajah sumringah. Kalau aku bisa tampil bagus besok, mungkin aku bisa dilirik investor itu. Katanya pada temannya, cukup keras untuk terdengar oleh Raka. Temannya terkekeh. Iya, asal jangan bikin malu kayak satpam itu. Investor besar pasti nggak akan sudi lihat orang kayak dia. Tawa keduanya pecah. Raka hanya menarik napas panjang. Tatapannya tajam, tapi senyumnya tetap samar. Malamnya, di ruang satpam yang sepi, Raka membuka laptop pribadinya. Di sana, tertera daftar nama peserta rapat besok. Dan di bagian paling atas, tercantum nama Raka Pratama, investor utama pemilik saham mayoritas. Raka menutup laptop perlahan. Ia menatap cermin kecil di depannya, melihat bayangan dirinya yang masih mengenakan seragam satpam. Besok, saatnya semua topeng jatuh. Saatnya mereka tahu siapa yang sebenarnya mereka hina. Pagi itu, suasana kantor terasa berbeda. Semua karyawan berpakaian lebih rapi dari biasanya. Jas disetrika licin, sepatu mengilap, parfum mahal memenuhi udara. Mereka bersiap menyambut kedatangan investor utama yang katanya akan hadir langsung di rapat besar hari ini.
Namun, ada satu hal yang membuat orang bertanya-tanya. Raka tidak terlihat di pos satpam. Biasanya, sejak pagi buta, ia sudah berdiri di depan pintu dengan wajah tenang. Tapi kali ini, posnya kosong. Seorang karyawan nyeletuk sambil tertawa kecil. Pasti satpam itu dipecat gara-gara bikin malu kemarin. Iya, pantesan. Nggak level satpam norak begitu ada di perusahaan besar. Timpal yang lain. Nadia lewat sambil melirik kosong ke arah pos satpam yang sepi. Ia tersenyum puas. Baguslah kalau dia sudah pergi. Dari awal juga dia nggak pantas ada di sini. Di ruang kerjanya, Bimo sang manajer merasa lega. Akhirnya orang itu disingkirkan juga. Investor pasti senang kalau nggak lihat wajah satpam yang memalukan. Tak ada satupun yang tahu kemana perginya Raka. Tidak ada yang menyadari bahwa ia sengaja menghilang, menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, di sebuah ruangan tersembunyi lantai atas, Raka berdiri di depan cermin. Seragam satpam sudah ia lepaskan. Tubuh tegapnya kini terbalut jas hitam elegan, kemeja putih bersih, tanpa dasi, menampilkan karisma yang tak bisa disembunyikan. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Hari ini, semuanya akan berubah. Ruang rapat utama di lantai tertinggi perusahaan tampak megah. Meja panjang dari kayu mahal terhampar, kursi kulit hitam berjajar rapi. Di layar proyektor, agenda rapat sudah terpampang. Presentasi investor utama, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semua karyawan duduk dengan wajah tegang. Manajer Bimo sibuk merapikan dasinya, sementara Nadia menatap kaca kecil di ponselnya, memastikan make-up-nya sempurna. Mereka berharap bisa mencuri perhatian sang investor besar. Jam menunjuk pukul 10 tepat. Suasana hening. Pintu ruang rapat perlahan terbuka. Seorang pria berjas hitam elegan masuk dengan langkah tenang namun penuh wibawa. Semua mata langsung tertuju padanya. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa itu? Pasti investor utamanya. Wajahnya, kok mirip sama satpam baru itu. Bimo berdiri, wajahnya sempat berubah pucat, tapi ia berusaha tersenyum. Selamat datang, Pak, ucapnya gugup. Pria itu berhenti di ujung meja rapat. Dengan tenang ia membuka map hitam di tangannya, lalu menatap semua orang dengan sorot tajam. Senyum tipis muncul di wajahnya. Perkenalkan, suaranya berat namun tenang. Nama saya Raka Pratama, pemilik saham mayoritas perusahaan ini. Seisi ruangan terdiam. Semua karyawan ternganga tak percaya. Nadia menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya langsung pucat pasi. Bimo bahkan hampir kehilangan keseimbangan. Pria yang mereka hina, mereka rendahkan, mereka tertawakan, ternyata adalah orang paling berkuasa di perusahaan itu. Raka menyapu ruangan dengan tatapan penuh wibawa. Hari ini, saya datang bukan hanya untuk rapat, tapi juga untuk melihat siapa saja yang benar-benar layak ada di perusahaan ini. Suasana ruang rapat masih membeku. Tidak ada satupun yang berani bicara setelah Raka memperkenalkan dirinya sebagai pemilik perusahaan. Nadia yang biasanya anggun kini tak bisa menegakkan kepala. Tangannya gemetar, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ia teringat semua kata-kata kasarnya, menertawakan, menghina, bahkan merendahkan Raka di depan orang banyak. Bimo mencoba membuka suara, tapi kalimatnya berantakan. Pepat, saya tidak tahu kalau Bapak. Raka mengangkat tangan, menghentikan kalimatnya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Justru sikapmu selama ini yang memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Kalimat itu menghantam Bimo lebih keras daripada hukuman apapun. Ia menunduk, keringat dingin membasahi pelipisnya. Raka lalu menoleh ke arah seluruh karyawan. Selama beberapa minggu terakhir, aku menyamar sebagai satpam. Aku ingin tahu, bagaimana kalian memperlakukan orang yang kalian anggap rendah. Dan hari ini, aku sudah melihat jawabannya. Ruangan hening. Semua kepala tertunduk, malu, takut, dan menyesali sikap mereka. Namun, Raka tidak berhenti di situ. Ia menoleh pada Pak Surya, si OB tua yang selama ini selalu baik padanya. Pak Surya, maju ke depan. Pak Surya melangkah pelan, wajahnya bingung. Raka tersenyum hangat, lalu menjabat tangannya. Bapak adalah contoh orang baik yang tidak pernah memandang rendah siapapun. Mulai hari ini, Bapak akan saya angkat sebagai kepala operasional fasilitas perusahaan ini.
Gaji dan jabatan Bapak akan naik. Mata Pak Surya berkaca-kaca, hampir tak percaya dengan apa yang ia dengar. Sementara seluruh ruangan terdiam dalam rasa malu yang mendalam. Raka menutup rapat dengan kalimat tegas. Jangan pernah menilai orang hanya dari seragamnya. Karena seringkali, yang kalian hina justru lebih tinggi derajatnya dari kalian. Semua orang menunduk. Tidak ada tawa, tidak ada cemoohan. Hanya rasa malu yang menyelimuti ruangan itu. Dan sejak hari itu, nama Raka Pratama menjadi legenda di perusahaan tersebut. Bukan hanya sebagai pemilik, tapi juga sebagai pelajaran hidup bagi semua orang yang pernah meremehkannya.